Hari ini kita berada di fase yang keempat, Mulkan Jabariyah, dan ini fase yang terburuk di dalam perjalanan kepemimpinan umat Islam ada di muka bumi. Di fase yang keempat bukan umat Islam yang memimpin. Yang memimpin fase yang keempat adalah orang-orang kafir hari ini, Bapak Ibu. Kita lihat. Dan hari ini kita berada di ujung fase yang keempat, dan kita akan sebentar lagi masuk ke fase yang kelima. Fase yang kelima adalah fase di mana artinya hanya tersisa sedikit waktu bagi musuh-musuh Islam untuk menguasai dunia. Tapi sekali lagi, mereka tidak akan pernah bisa menguasai dunia. Jika di fase ini Dajjal tidak bisa memimpin dunia, jika di fase ini Dajjal mati, karena Nabi Isa akan berada di fase ini. Karena fase ini dohir, Imam Mahdi dan Nabi Isa akan bertemu. Jelas Bu ya? Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW tentang fase demi fase yang akan dilalui oleh manusia umat Rasulullah sepeninggal Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Takunu nubuwwatu fikum masyaallahu an takuna." Adalah masa kenabian di tengah-tengah kalian, keberadaannya atas seizin Allah. Ya. Masyaallahu an takuna, keberadaannya atas seizin Allah. Summa yarfa'u idza syaa yarfa'u, dan Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Summa takunu khilafatan alam khilafatun ala minhaji nubuwah, kemudian muncullah kehilafahan yang mengikuti jejak kenabian. Fatakunu masyaallah an takuna, keberadaannya atas izin Allah. Summa yarfa'u idza syaa yarfa'ha, kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Summa takunu mulkan adhan, kemudian muncullah kerajaan yang menggigit dan sombong dan juga kejam. Ya, turun temurun menggigit. Fayakunu masyaallah an ayyakuna, keberadaannya atas izin Allah. Summa yarfa'u idza syaa yarfa'ha, kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Summa takunu mulkan jabariyatan, kemudian muncul kerajaan yang sombong, diktator dan kejam, main bantai siapapun yang tidak sependapat dengannya. Masyaallahu an takuna, keberadaannya atas izin Allah. Summa yarfa'u idza syaa yarfa'ha, kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, kemudian muncul khilafah ala minhajin nubuwah. Tsumma sakat, kemudian Rasulullah diam. Para ulama menakwilkan sakat artinya selesai kehidupan umat manusia. Berdasarkan hadis ini, berarti ada berapa fase yang akan dilalui oleh kita? Nah, ini terjemahnya. Ada 5 fase. 5 fase ini saya gambarkan seperti ini. Ini kurang jelas Ustadz. Baik, Ustadz ini agak mengerikan, ada mata satunya. Saya ganti ini. Ustadz ini kurang jelas juga, kurang warna-warni. Saya ganti dengan ini. Ini warna-warni. Masa kenabian yang pertama dimulai dari 610 Masehi. Rasulullah diutus pada usia 40 tahun. 13 tahun dakwah di Mekah, membentuk syakhsiyah Islamiyah, individu-individu muslim. Kemudian dipersatukan di Madinah, 10 tahun dibentuk masyarakat wahyu, maka Islam tersebar sampai ke seluruh dunia, hatta ke Sumatera Barat. Saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, kapan Islam masuk ke Indonesia? Jamaah, kemana ini jamaah? Masih ada jamaah? Kok gak ada suaranya? Kapan Islam masuk ke Indonesia? Tahun depan. Kelamaan dek. Kalau dulu gimana? Baik Bu, ada banyak teori yang berkata Islam masuk ke Indonesia. Belakangan ada yang menyebutkan Islam sudah di Indonesia ketika zaman Rasulullah SAW tiba. Bahkan para sahabat sekelas Ali bin Abi Thalib pernah dakwah di Indonesia, kata beliau. Ya, saya pernah menemukan beberapa teori. Yang pertama, Nabi Adam itu sudah menginjakkan kaki ke Indonesia sejak Nabi Adam masih hidup. Di Pulau Sumatera ini, di ujung Pulau Barat Sumatera, itu ada 2 telapak kaki yang sangat besar. Pernah mendengar? Tapak Tuan. Itu diprediksi itu telapak kaki Nabi Adam AS. Nabi Adam itu diturunkan di Hindustan. Tinggi Nabi Adam 40 hasta, 27 meter.
tinggi Nabi Adam. Ya, usia Nabi Adam 1000 tahun. Lah kalau Nabi Adam berjalan tidak menutup kemungkinan sampai ke Indonesia. Karena Nabi Adam terpisah dengan Siti Hawa, mencari Siti Hawa terpisah di muka bumi itu 100 tahun. Bertemu dengan Siti Hawa di Padang Arafah. Sehingga ada sunnah rukun ibadah haji wukuf di Padang Arafah. Mengenang pertemuan pertama dua orang tua kita yang dulu pertama, Nabi Adam dan Siti Hawa di Padang Arafah. Ada yang kedua, teori yang kedua menyebutkan Islam sampai ke Indonesia di zaman Nabi Ibrahim. Kok bisa di zaman Nabi Ibrahim? Saya tanya nih, Bapak Ibu, ibu-ibu terutama, Bu. Nabi Ibrahim istrinya berapa, Bu? Dua. Yang pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Itu riwayat yang sahih. Ada riwayat, namun riwayat ini Israiliyat. Kalau Nabi Ibrahim istrinya 3. Setelah meninggal Siti Hajar dan Siti Sarah, Nabi Ibrahim menikah dengan istri yang ketiga, bernama Kuntura binti Yuqtan al-Kan'aniyah. Ya, Kuntura binti Yuqtan al-Kan'aniyah. Nama aslinya adalah Siti Kentura. Kalau disebut Siti Kentura dari mana? Kemungkinan dari Jawa, Asia. Nah, kita ini keturunan dari istri yang ketiga menurut riwayat ini, tapi riwayatnya Israiliyat. Lebih kuat dari riwayat ini, Islam sampai di Indonesia sejak zaman Fir'aun. Dari mana Ustaz kok bisa mengatakan demikian? Ini silaturahmi saya ke Fir'aun. Saya silaturahmi ke Fir'aun bukan untuk membawa kebaikan bagi Fir'aun, Bapak Ibu, tapi untuk mendoakan kecelakaan baginya, azab Allah baginya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang pernah mengaku menjadi Tuhan. Ini jamaah kita yang kita bawa, kita studi peradaban langsung di titik Allah mengutus para nabi dan rasul. 4 hari kita di Mesir, kita ke Laut Merah, hotel kita langsung di Laut Merah. Kemudian nah ini adalah lembah tua, lembah di mana Allah memberikan wahyu pada Nabi Musa. Dan yang Bapak Ibu saksikan ini adalah patung anak sapi. Ini kepalanya, nah, ini kelihatan ada matanya kan? Nah, ini kedua kakinya. Ya, inilah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Isa bernama Yudas Iskariot. Merekalah yang kita kenal dengan sosok yang bermata satu. Siapa? Dajjal. Sekarang Yahudi sedang bergembira karena Tuhan yang mereka tunggu-tunggu sebentar lagi datang. Apa yang membuat saya mengatakan demikian? Nanti datanya saya kirimkan, saya perlihatkan. Ya, kita masih banyak waktu kan? Ini lembah tua, tempat di mana kita mendapat Nabi Musa AS mendapatkan wahyu. Bukit Sinai itu tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu. Terus yang ada di tanda kursor sana, yaitu ada Bukit Sinai. Di situ Nabi Musa mendapatkan Taurat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita, mohon maaf nih, saya coba perlihatkan. Ini ada beberapa mumi yang masih ada sampai hari ini. Ini mumi, tapi bukan Ramses, Firaun yang lain, Bapak Ibu, yang sempat saya coba abadikan. Oh, bukan ini di Sungai Nil, Bapak Ibu, mohon maaf. Nah ini ada sarkofagus, namun ini tertutup, kita tidak bisa melihat isinya. Yang bisa kita lihat isinya ini. Bapak Ibu yang mau berkunjung ke Mesir silakan. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah mulai bisa. Saya sudah dapat informasi dari agensi kita di sana. Ya. Ini Museum Firaun di Kairo. Ini adalah mumi-mumi Firaun yang ada di ruangan ini. Itu peninggalan dari kerajaan Mesir dulu. Dan ini sarkofagus yang tadi yang saya perlihatkan. Yang ini isinya laki-laki. Kalau tadi yang kita lihat sarkofagus berwarna hitam, itu isinya perempuan, pasangan dari yang satu ini. Oke, syukur Mbak. Sakalahir. Dan ini yang sudah dibuka, Firaun yang sudah dibuka ini. Nah, kelihatan? Ini hidup 3000 tahun yang lalu. Ya, kelihatan kan isinya? Ini dimumikan oleh Ramses kedua. Dia seorang dokter, profesor juga, doktor juga.
Artinya orang yang cerdas, dia memumikan Fir'aun yang ada. Semua Fir'aun yang ada, dia yang memumikannya. Kecuali tubuh dia sendiri, Allah yang mengabadikannya. Nah, kita bisa menemukannya di ruangan khusus yang berisi 12 mumi. Ada satu adalah jasad Ramses 12. Tapi kita tidak boleh memotonya karena dijaga dengan sangat ketat, Bapak Ibu sekalian mati Allah. Nah, baik Bapak Ibu yang mati Allah, Ramses 12 dia memumikan jasad Fir'aun yang lain menggunakan zat-zat campuran untuk mengabadikan jasad manusia. Caranya gimana? Satu, dia masukkan satu alat, dia lubangi kepala kita, ujungnya ini, lalu dia masukkan ke dalam, disedot. Jadi semua otak isi kepala kita ini kosong, termasuk mata. Kalau mata dibiarkan. Kemudian perut dilubangi dari sini, diambil, disedot semua isi perut sehingga kosong perut kita. Baru diisi dengan zat yang dia buat. Salah satu zat paling utama untuk memumikan jasad manusia, kita mengenalnya dengan sebutan kamper. Atau sebutan lain kamper apa? Kapur barus. Pernah mendengar kata kapur barus? Barus adalah tempat yang menghasilkan kamper terbesar di dunia. Kapur barus. Barus ada di mana? Di Sumatera Utara. Jadi sejak zaman Fir'aun, Indonesia sudah terkenal mengekspor kamper barus untuk memumikan jasad Fir'aun. Jadi Indonesia Nusantara sudah dikenal sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, Bapak Ibu. Dan siapa yang menyampaikan Islam ke Cina? Di Cina, Bapak Ibu, ada masjid-masjid yang berusia 2500 tahun, 2200 tahun. Ini cerita ulama Cina yang berkunjung ke kami, ke kota Bandung. Kami ngobrol dengan mereka. Kok bisa ada masjid usia 2500 tahun pada Rasulullah belum seusia itu, belum dilahirkan? Siapa yang menyampaikannya? Siapa yang menyampaikannya? Zulkarnain. Dialah satu-satunya Fir'aun yang diutus Allah menjadi nabi dan rasul. Dia bergelar Zulkarnain karena punya dua rambut dikepang, pelontos botak kepalanya, tapi ada dua rambut yang dikepang. Satu tanduk kornun, dua tanduk kornain. Zulkarnain yang punya dua tanduk. Beliau pernah menyampaikan Islam di Indonesia. Bahkan nama-nama pulau di Indonesia itu bahasa Arab. Sumatera itu dari bahasa Arab Syamatirah, artinya mahkota. Makassar, tempat yang terpecah-pecah. Makassar. Maluku dulu namanya Jaziratul Muluk, datang Portugis dirubah namanya menjadi Maluku. Banyak jejak peninggalan Islam di zaman dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada yang tadi. Bapak Ibu bisa diikuti? Jamaah? Masih ada? Lanjut ya? Nah, kembali pada yang tadi. Rasulullah wafat diganti oleh Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian muncul kehilafahan yang itu jejak kenabian. Nah, diwujudkan dengan keberadaan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar berapa tahun? 2 tahun. Diganti oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab 10 tahun. Ya, diganti oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan 12 tahun. Berapa tahun? 20. Umar. Utsman bin Affan 14 tahun. Sebentar, Abu Bakar 2 tahun, tambah Umar 10, 12. Utsman 12, 24. Ali 6 tahun. Jadi 30 tahun. Rasulullah SAW mengatakan al-khilafatu fi ummati salasuna sanah summa mulkun ba'da dzalik. Berakhir kekhilafahan Khulafaur Rasyidin di 661 Masehi. Maka umat Islam kemudian memimpin dunia, tetap memimpin dunia, tapi dalam bentuk mulkan, kerajaan Allah. Di sini terjadi pergeseran kepemimpinan dari khilafah menjadi raja. Raja pertamanya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia tidak mau berbaiat kepada Ali ketika Ali menjadi khalifah. Dia pergi ke Suriah. Di Suriah dia mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah. Dia sebagai khalifah pertama. Dimulailah masa kerajaan Mulkan Adhan. Mulkan kerajaan Adhan menggigit. Artinya kepemimpinan Islam itu turun-temurun. Dinasti, monarki hereditas.
Ketika ayah berakhir, turun kekuasaan kepada anak, dari anak turun kepada cucu, dari cucu turun kepada cicit, dari cicit turun kepada buyut, dari buyut turun kepada bau, dari bau turun kepada udeg-udeg, dari udeg-udeg turun kepada jangga wareng turun kepada kait siwur turun kepada pancakaki turun kepada Pancasila. Loh, kan sekarang Pancasila. Betul? Nah, walaupun mereka tidak memimpin dengan sistem khilafah, tapi mereka mengamalkan Quran Sunnah, maka Allah berkahi mereka berkuasa 1262 tahun silih berganti. Dari dinasti Umayyah pusatnya di Damaskus, Suriah, berganti ke Abbasiyah, pusatnya sampai ke Andalusia, Eropa. Dari Abbasiyah diganti oleh dinasti Fatimiyah Mesir, dari Fatimiyah kemudian oleh dinasti Mamaluk, dari Mamaluk kemudian berganti sampai ke dinasti Seljuk, dari dinasti Seljuk berakhir di Turki Utsmani, dan Turki berakhir tahun 1924. Hari ini kita berada di fase yang keempat, Mulkan Jabariyah, dan ini fase yang terburuk di dalam perjalanan kepemimpinan umat Islam ada di muka bumi. Di fase yang keempat bukan umat Islam yang memimpin. Yang memimpin fase yang keempat adalah orang-orang kafir hari ini, Bapak Ibu. Kita lihat, dan hari ini kita berada di ujung fase yang keempat, dan kita akan sebentar lagi masuk ke fase yang kelima. Fase yang kelima adalah fase di mana Dajjal sudah mati. Karena di fase ini umat Islam memimpin dunia. Rasulullah sabdakan, umat Islam ini zahir di seluruh dunia. Tidak ada lagi agama di muka bumi kecuali Islam. Di fase ini, di fase inilah umat Islam akan dipimpin oleh seorang laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdullah yang bergelar Al-Mahdi. Ciri-ciri kedatangan beliau itu banyak. Di antaranya, idza muni'an nasu ayyahujal bait aw ya'tamira ilaiha. Apabila manusia terhalang melaksanakan haji dan umrah, itu tanda dekat kemunculan beliau. Pertama saya membaca hadis ini bingung, apa yang menghalangi manusia melaksanakan haji dan umrah? Belakangan saya paham. Apa Bapak Ibu yang membuat kita terhalang melaksanakan haji dan umrah? Corona. Masya Allah. Jangan-jangan Imam Mahdi sudah ada? Ada. Jangan-jangan sebentar lagi, mudah-mudahan. Amin. Biar kita selesai dari yang namanya PPKM. Amin. Baik. Di fase ini umat Islam kaya raya. Fayuksiru sultanukum ma'alan sihahan la yu'addad. Pemimpin kalian akan membagi-bagikan harta kalian tanpa dihitung-hitung. Maka di fase ini umat Islam kaya raya. Alhamdulillah. Yang punya hutang besar di fase ini aman, lunas. Ya Allah, segera putus Imam Mahdi ya Allah. Hutang saya makin besar ya Allah. Ini debt collector mau datang nagih hutang ya Allah. Turunkan segera Nabi Isa. Amin. Amin. Ketahuan punya hutang. Di fase ini iblis tidak bisa lagi menggoda umat Islam. Hanya bisa mengikat mereka-mereka yang kafir dan munafik. Ya, karena di sini adalah fase kemenangan Islam. Berapa lama fase ini berlangsung? Rasulullah SAW membatasi antara 7 sampai 9 tahun. Setelah itu Allah akan mencabut nyawa Nabi Isa AS. Imam Mahdi. Imam Mahdi akan diwafatkan Allah. Nabi Isa ikut menyolatkan jenazah Imam Mahdi. Kemudian diangkat Al-Qahtani sebagai khalifah yang terakhir. Al-Qahtani memimpin tidak lama. Di masa kepemimpinan Al-Qahtani, Nabi Isa AS wafat setelah menikah dengan seorang gadis dari Sumatera Barat. Enggak. Nabi Isa akan menikah dengan gadis Arab dan punya 3 anak laki-laki. Kemudian Nabi Isa wafat di usia kepala 4. Ya. Kemudian Nabi Isa dimakamkan berjejer kuburannya, makamnya Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan Nabi Isa alaihi salam di Masjid Nabawi.
Maka umat Islam sudah dipimpin oleh pemimpin yang terakhir yang bergelar Al-Qahtani. Al-Qahtani inilah yang memimpin terakhir, dan di masa Al-Qahtani Allah mencabut nyawa orang beriman, sehingga di fase yang ke-6 tidak ada lagi orang beriman satupun walaupun imannya sebesar biji sawi. Nah, di fase inilah munculnya manusia-manusia terburuk, makhluk terburuk di muka bumi. Mereka lah yang menyaksikan kiamat kepada mereka. Berapa lama ini terjadi? Hanya Allah yang Maha tahu. Pertanyaannya, kita berada di sini, berapa lama fase ini akan berakhir? Berapa lama fase itu berlangsung, Bapak Ibu sekalian? Kita hitung sama-sama ya. Boleh kita hitung sama-sama? Nah, ikuti saya. An Abi Hurairah. Mana suaranya ini? Jamaah. Oi jamaah. Sudah pada makan? Masih ada suaranya? Ikuti. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha, sesungguhnya Allah, yab'asu, akan mengutus min hadhil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'ati sana, 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, yang akan memperbaiki dinaha, agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, oleh Abu Dawud, wa yuballighuhu, dan hadis ini disampaikan Ustaz Rahmat Baikuni. Pengen viral, jangan Abu Dawud sama Abu Hurairah aja yang viral ya, boleh Bapak Ibu. Ustaz kan sudah viral, Ustaz akhir zaman. Itu bukan saya. Yang Bapak Ibu lihat di YouTube itu Ustaz akhir zaman. Kalau saya Ustaz akhir bulan. Beda kan? Bapak Ibu yang dimata Allah, berdasarkan hadis sahih ini, setelah Rasulullah SAW wafat, 100 tahun sekali akan muncul mujaddid, reformis di tengah-tengah umat Islam, dan akan memimpin dunia. Tugasnya satu, membersihkan Islam dari paham-paham sesat. Maka tidak ada lagi yang kamu benar, kami salah, kamu ahlul bidah, kami ahlus sunnah. Tidak ada. Semuanya akan ada dalam satu jamaah, persatuan. Yang kedua, umat Islam akan memimpin dunia. Yang ketiga, umat Islam akan kaya raya. Yang kelima, tidak ada lagi fitnah di muka bumi. 100 tahun satu kali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan terakhir umat Islam memimpin dunia? Umat Islam memimpin dunia di masa siapa terakhir? Turki Utsmani. Sepakat Turki Utsmani? Sepakat. Turki berakhir tahun berapa? 1924. Ini ada angkanya kan? Berarti abad kejayaan Islam berikutnya kapan? 2000? Dari mana Pak angkanya Pak? Betul nih matematikanya. Versi sekolah apa versi KPU? 2020? Sekarang tahun? Berapa tahun lagi? 1 periode lagi. Amin. Amin. Kok gak diaminin? Ini kayak pasrah semua ini. Amin. Bapak Ibu sekalian, artinya hanya tersisa sedikit waktu bagi musuh-musuh Islam untuk menguasai dunia. Tapi sekali lagi, mereka tidak akan pernah bisa menguasai dunia.
Jika di fase ini Dajjal tidak bisa memimpin dunia, jika di fase ini Dajjal mati, karena Nabi Isa akan berada di fase ini. Karena fase ini zahir, Imam Mahdi dan Nabi Isa akan bertemu. Di mana pertemuannya? Nih, di sini. Di mana? Di Sumatera Barat. Amin. Kok nggak diaminin? Ini kayak yang pasrah semua nih, Pak, Bu. Di manakah pertemuan Nabi SAW dengan Imam Mahdi? Di Masjid Umawi yang dulu dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dinasti Umayyah. Maka masjidnya dinamakan Masjid Umawi.